Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ibu Emi Saprida di pembelajaran daring IPA kita. Pada hari ini kita masih berada di bab 5 yaitu lapisan bumi. Namun yang kita bahas adalah bagian lapisan litosfer dan hidrosfer. Mari anak-anak Ibu semuanya silakan simak video berikut ini. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang atmosfer, yaitu bagian bumi yang berisi gas. Atmosfer menyelubungi bumi kita. Selain atmosfer, ada juga litosfer, di mana litosfer adalah bagian bumi yang berupa padatan. Bila kita lihat pada gambar ini, litosfer adalah yang berwarna hijau dan coklat, yang pulau-pulau ini. Sedangkan hidrosfer adalah bagian bumi yang berupa zat cair. Di sini adalah yang berwarna biru. Nah, apa saja isi litosfer dan hidrosfer dan proses apa saja yang ada di dalamnya? Simak terus video ini sampai selesai. Litosfer. Litosfer berasal dari bahasa Yunani. Litos artinya berbatu, sfer artinya lapisan. Jadi litosfer merupakan lapisan batuan yang ada di bumi. Dalam pengertian yang lebih luas, litosfer diartikan juga sebagai seluruh bagian padat bumi yang terdiri atas kerak bumi, mantel bumi, dan inti bumi. Kerak bumi dibedakan menjadi kerak benua dan kerak samudra. Kerak benua merupakan kerak bumi yang berada di daratan. Kerak samudra merupakan kerak bumi yang berada di dalam lautan. Di bawah kerak bumi, terdapat zona transisi yang disebut dengan astenosfer. Di bawah itu ada mantel bumi. Mantel bumi terdiri atas mantel atas dan mantel bawah. Inti bumi dibedakan menjadi dua, yakni inti luar yang berupa cairan pekat dan inti dalam yang bersifat pekat hampir menyerupai padatan. Teori tektonik lempeng. Teori tektonik lempeng menyatakan bahwa bagian luar bumi tersusun atas litosfer yang dingin dan kaku disebut dengan lempeng dan astenosfer yang bersifat plastis yang berada di bawah lempeng, sehingga lempeng seolah-olah mengapung dan bergerak di atas astenosfer. Perhatikan gambar. Ini adalah astenosfer yang plastis, sedangkan ini adalah litosfer atau lempeng. Ketika lempeng bergerak, akan terjadi interaksi antar lempeng. Lempeng dapat bergerak saling menjauh dan memisah yang dinamakan divergen, yang berakibat munculnya patahan atau retakan. Lempeng juga bisa bergerak saling mendekat atau konvergen. Ini akan menyebabkan tabrakan antar lempeng yang mengakibatkan munculnya palung laut dan pegunungan. Ketika lempeng bergerak akan melepaskan energi berupa gelombang ataupun gempa dan aktivitas gunung berapi. Gempa bumi. Gempa bumi yaitu getaran yang merambat dengan membawa energi akibat pergerakan lempeng bumi. Titik pusat gempa pada kedalaman bumi disebut hiposentrum. Permukaan bumi yang berada di atas hiposentrum dinamakan epicentrum. Perhatikan gambar ini. Ini hiposentrum ya, satu titik di dalam bumi, dan ini epicentrum adalah permukaan bumi yang berada di atas hiposentrum. Ilmu yang mempelajari tentang gempa bumi disebut seismologi. Alat yang digunakan untuk mencatat data gelombang seismik adalah seismograf. Grafik hasil pencatatan seismograf dinamakan seismogram. Ini gambar seismograf seperti ini, dan ini adalah hasil pencatatan gempanya disebut dengan seismogram. Kekuatan gempa disebut magnitude dengan satuan skala Richter. Dalam tabel ini dicantumkan kategori gempa berdasarkan besarnya magnitude dan kerusakan yang ditimbulkan. Misalnya,
Gempa dengan kekuatan 5-5,9 skala Richter dinamakan deskripsinya sedang. Ini akan menyebabkan kerusakan pada bangunan yang lemah, sangat sulit untuk berdiri tegak, kaca pecah, dinding yang lemah bisa runtuh, dan permukaan air di daratan bisa membentuk gelombang air. Untuk deskripsi ini bisa kalian baca lebih lanjut di buku siswa. Tsunami. Tsunami adalah gelombang air laut yang besar dan kuat akibat gempa di dasar laut. Gempa laut terjadi akibat gerakan lempeng yang mendorong air laut ke atas. Gelombang air laut dapat mengalir ratusan kilometer ke segala arah dari epicentrum. Perhatikan gambar. Tahapan tsunami yang pertama adalah munculnya celah akibat gempa bawah laut. Ini akan menghisap air sampai pada tetes permukaan laut. Gerakan bawah air akan tersebar di antara jarak 125 sampai 250 km dan menciptakan gelombang dengan kecepatan 500 km per jam. Gelombang besar akan mencapai pantai. Ini tahapannya, mula-mula permukaan laut tenang. Setelah itu akan terjadi penurunan permukaan laut karena air lautnya terserap ke dalam celah patahan tadi. Nah, setelah itu akan muncul gelombang raksasa atau gelombang tsunami. Gunung berapi. Indonesia memiliki sekitar 150 gunung berapi, baik yang masih aktif maupun yang dorman atau tidur. Erupsi merupakan keluarnya magma dan material lainnya dari dalam bumi oleh letusan gunung berapi. Erupsi di masyarakat lebih dikenal dengan gunung meletus. Erupsi disebabkan oleh tekanan gas yang kuat dari dalam bumi yang terus-menerus mendorong magma naik ke permukaan. Suhu magma bisa mencapai 1200 derajat Celcius sehingga akan melelehkan batuan di sekitarnya. Material yang dikeluarkan saat letusan gunung berapi meliputi material padat, cair, dan gas. Material padatan berupa batuan dan mineral dari dalam bumi. Hasil lainnya adalah lava dan lahar. Lava merupakan cairan magma yang mengalir keluar melalui kawah gunung berapi atau melalui celah atau patahan yang membeku menjadi batuan yang bentuknya beraneka ragam. Lahar merupakan lava yang telah bercampur dengan batuan, air, dan material lainnya. Letusan gunung berapi juga menghasilkan gas beracun, yakni H2S, SO2, dan NO2. Letusan gunung berapi juga menghasilkan awan panas atau aliran piroklastik. Status gunung berapi: status awas, status siaga, status waspada, dan status normal. Kalian bisa membaca lebih lanjut di buku siswa ya. Hidrosfer. Hidrosfer merupakan lapisan air yang menyelimuti bumi. Hidrosfer meliputi laut, samudra, danau, sungai, air tanah, dan uap air yang ada di udara. Air yang ada di bumi memiliki sebuah siklus yang dinamakan siklus hidrologi atau siklus air. Tahapan siklus air. Ada 4 tahapan. Yang pertama adalah penguapan atau evaporasi. Proses penguapan air dari berbagai sumber yang ada di bumi, termasuk transpirasi dari tumbuh-tumbuhan. Yang kedua adalah kondensasi atau pengembunan. Uap air yang berasal dari proses evaporasi dan transpirasi akan berubah menjadi awan. Yang ketiga, presipitasi atau hujan. Ini adalah proses saat titik-titik air dari awan jatuh ke bumi. Yang keempat, infiltrasi atau penyerapan. Air hujan yang turun akan jatuh ke bumi dan mengalir ke sungai, danau, laut, hingga samudra, juga sebagian ada yang terserap oleh tumbuhan. Itulah tahapan siklus air yang akan terjadi terus-menerus. Demikian tadi kita sudah belajar tentang litosfer dan hidrosfer. Silahkan putar kembali videonya biar kamu lebih paham.
Terima kasih atas kunjungannya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.